Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 ya anak-anakku sekalian. Pak Mujahid doakan antum semua di rumah tetap sehat, tetap semangat ya. Pak Mujahid doakan, gurunya antum doakan antum semua, kita semua, umi abinya antum tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari serta dijauhkan dari segala macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Mujahid akan melanjutkan pembelajaran ya. Gurunya antum di hari kemarin sudah membahas pada subtema 3 pembelajaran 3 ya, tapi judul yang berbeda. Nah, sekarang kita belum pindah subtema dan pembelajaran ya. Masih di subtema 3 pembelajaran 3 untuk part 2-nya ya, judul yang berbeda. Nah, baik, tapi sebelum kita lanjut, sebelum Pak Mujahid lanjut menjelaskan, kita semua berdoa dulu ya supaya ilmunya berkah ya. Sebelum kita lanjut, antum mengangkat tangannya berdoa ya, berdoa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Ya baik, alhamdulillah. Kalau sudah antum semua berdoa, baru kita lanjut pembelajarannya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pada hari kemarin kan gurunya antum sudah membahas pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sekarang kita akan bahas bukan ekonomi tapi sosial ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, di sini ada kata kondisi geografis, ya, kemudian negara maritim. Nah, kondisi geografis itu Indonesia bagaimana sih letaknya? Ya, Indonesia itu terletak di mana sih? Kemudian kenapa sih negara Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim? Nah, mari kita bahas ya lebih jelas dan lebih tuntas. Baik, ternyata anak-anakku sekalian, kenapa sih Indonesia dikatakan letaknya geografis ya? Ternyata apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia itu berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi antum kalau punya peta, antum lihat peta, antum bisa lihat Indonesia itu yang letaknya begitu strategis ya, berada di antara dua benua ya, benua Australia dan benua Asia. Dan kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga ternyata berbatasan dengan negara-negara lain. Misalnya seperti di sebelah utara ya, Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatan Indonesia itu berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Apa sih kelebihannya Indonesia yang dikatakan kondisi geografis ya, letak geografis, apa sih kelebihannya? Ternyata ada beberapa kelebihannya karena letak geografis Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Kemudian yang kedua, begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Kemudian Indonesia berada di kawasan tropis. Kawasan tropis itu kenapa sih Indonesia disebut berada di kawasan tropis? Karena Indonesia itu tepat berada di garis khatulistiwa, ya,
sehingga membuat kaya akan hasil hutan, sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Ya, jadi di Indonesia ini begitu mudah tumbuhan hidup dengan subur, sehingga ada pepatah mengatakan tongkat pun bisa jadi tanaman di negara kita ini, di tempat kita lahir ini, ya. Itu diumpamakan tongkat pun, kayu pun dibuang bisa jadi tanaman, ya. Itu hanya sebuah umpama saking suburnya, ya, saking suburnya tanah yang ada di negara kita ini. Nah, kemudian tanah subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian, ya. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan Indonesia yang sangat luas. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan, ya, letak geografis Indonesia. Nah, di sini negara maritim itu apa sih? Nah, jadi mungkin antum tadi ada judulnya juga, ya, negara maritim, ya, pengaruh negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mungkin antum bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Apa sih negara maritim itu? Bukan kenapa harus Indonesia, begitu. Bukan kenapa negara yang lain. Nah, mari kita akan bahas apa sih negara maritim itu, ya. Ternyata negara maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan atau teritorial laut yang sangat luas. Nah, kemudian negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau. Nah, negara maritim juga adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, negara maritim itu adalah negara yang banyak dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan, ya. Nah, kemudian negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Nah, jadi Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim, ya, yang kaya akan sumber daya alam, yang kaya akan sumber budaya, ya. Nah, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budayanya, kaya akan lautnya, ya. Pokoknya di Indonesia itu begitu kaya, ya, begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri di negara kita yang tempat kita lahir ini, ya. Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, ya. Disitulah kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai bersyukur, harus selalu bersyukur, ya. Kita masih bisa hidup bernapas segar, ya, masih bisa diberikan begitu kesuburan, ya, tanah di negara kita ini, kekayaan alam di negara kita ini, ya. Sehingga Allah itu dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rahman, ya, berulang-ulang kali Allah itu menegaskan, ya, pertanyaan yang berupa penegasan, yang sebenarnya penegasan bagi kita. Dalam Quran surat Ar-Rahman Allah itu berulang-ulang kali, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi Allah menegaskan kepada kita, ya, sungguh kita sebagai hamba Allah tidak patut untuk kita mendustakan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, ya, karena begitu banyak, ya, begitu banyak nikmat Allah sampai-sampai kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik. Sekarang kita akan bahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, tadi Pak Mujid kasih penjelasan tentang kondisi geografis, ya. Kenapa sih Indonesia letaknya yang geografis? Indonesia itu terletak di mana sih? Nah, kemudian kenapa sih Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Nah, kemudian sekarang baru kita masuk di penjelasannya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia
Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Ya, karena Indonesia yang letaknya strategis, ya, berada di antara dua benua dan samudra. Nah, jadi Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua pedagang melewati jalur semua negara luar, negara tetangga melewati jalur perdagangan di Indonesia, ya. Mau tidak mau mereka akan singgah dan mampir ke Indonesia. Nah, disitulah pengaruh sosialnya, ya, karena letak Indonesia yang begitu strategis. Nah, di sini kita akan bahas apa sih dampak sebenarnya, dampak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Apakah ada dampaknya, ya, dampak dari yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia yang disebut sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, kemudian ternyata di sini yang pertama dampaknya adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, ya. Nah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti misalnya ada kampung Arab, ya, dan lain sebagainya. Dan keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan alam dan teknologi. Nah, disinilah yang paling penting, dampak Indonesia dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, ya. Mungkin karena letaknya Indonesia yang strategis, di sini terjadi perpindahan ilmu, ya, pengetahuan dan teknologi tentunya. Karena banyak negara-negara, pedagang-pedagang, kemudian yang singgah di Indonesia, ya. Banyak negara-negara yang membangun kerjasama dengan Indonesia karena letaknya Indonesia yang begitu strategis. Nah, di sini di buku paketnya antum bisa membaca, ya. Ayo membaca. Nah, di situ ada tulisan, ya, Kejayaan Bahari Masa Lalu yang ditulis oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI. Nah, kejayaan bahari. Apa sih itu bahari? Mungkin antum pernah dengar, ya, bahari. Jadi bahari itu laut. Ya, jadi di sini Dr. Y. Paunganan ini menulis kejayaan laut masa lalu. Ya, ini mungkin yang diceritakan di Indonesia, ya. Antum bisa baca. Di situ tulisan Dr. Y. Paunganan. Nah, mungkin penggugat akan bacakan antum sedikit, ya. Nanti antum baca semuanya sampai paragraf terakhir. Baik, di sini Dr. Paunganan menulis, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna. Nah, ternyata penemuan situs prasejarah maupun sejarah itu ditemukan di Pulau Muna. Di mana sih Pulau Muna? Ternyata Pulau Muna itu berada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara, ya, di tempatnya kita ini, tapi di Pulau Muna sana, ya, di Kota Raha. Nah, mungkin antum semua ada yang berasal dari Pulau Muna, nanti bisa pergi lihat, ya, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna. Kemudian Seram dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar, ya. Ternyata sejarah, ya, sejarah yang ada di suku aborigin sana di Australia, ternyata benda-benda yang ditemukan itu sama dengan di Pulau Jawa. Nah, jadi bisa
bisa disimpulkan bahwa menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu dari dulu telah melakukan hubungan baik dengan bangsa lain ya. Mungkin dari jalur-jalur pelayaran atau jalur-jalur laut ya, jalur-jalur kapal. Nah, kemudian selanjutnya antum bisa baca ya, ini hanya sedikit saja yang hanya sebatas umumnya Pak Mujahid bacakan, jelaskan antum apa yang dituliskan oleh Dr. Y. Paunganan SSI MSI tentang kejayaan bahari masa lalu ya, kejayaan laut Indonesia masa lalu. Nah, jadi antum baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, karena sebentar Pak Mujahid akan kasih tugas antum semua. Nah, antum membaca paragrafnya, setiap paragraf antum temukan ide pokoknya ya. Nah, baik. Nah, sini di halaman 150 di buku paketnya antum. Situ tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, misalnya contoh paragraf 1, ide pokoknya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, jadi paragraf kedua antum temukan juga ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya ya. Pokok pembahasan di paragraf itu apa? Nah, ya. Kemudian paragraf ketiga apa? Paragraf keempat apa? Kelima dan keenam apa? Ya. Nah, nanti setelah antum tulis paragraf pertama, ini kan sudah contohnya, tinggal antum tulis paragraf kedua apa ide pokoknya, ketiga, keempat, lima, keenam, kemudian antum kumpul ke Pak Mujahid ya. Nah, antum kumpul ke Pak Mujahid. Nah, mungkin penjelasan untuk hari ini dari Pak Mujahid cukup sekian, cukup demikian. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga antum semua tetap sehat, tetap semangat di rumah. Nah, antum juga doakan Pak Mujahid, guru-gurunya antum. Antum doakan kita semua selalu sehat dan selalu semangat menjalani setiap aktivitas-aktivitas sehari-hari ya, dan selalu terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup demikian Pak Mujahid akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.